Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adlini dari kelas 1A Akuntansi. Sore ini kita akan melakukan diskusi yang berjudul Hukum Kontak dalam Islam. Saya di sini sebagai moderator yang akan mendampingi jalannya diskusi sore ini. Di channelnya si Abah. Halo Abah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak usah menunggu lama lagi. Sebelumnya saya perkenalkan empat rekan teman saya empat rekan teman saya untuk memperkenalkan diri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Hardaya dari Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Ade Haryanto dari Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Aulia dari Prodi Akuntansi. Oke, selanjutnya tidak usah menunggu lama lagi, kita langsung saja dimulai sesi tanya jawabnya dengan Abah kepada Rahma. Dipersilahkan untuk bertanya. Saya Adleni selaku moderator dan mohon izin kepada Abah untuk bertanya mengenai penjelasan Abah kemarin menyinggung tentang riba. Di sini saya ingin menceritakan suatu kasus. Ada dua bersaudara di mana si adik dipinjamkan uang oleh si kakak dengan menjaminkan sertifikat rumahnya. Tetapi si kakak mengambil uang 10% dari pinjaman tersebut. Sedangkan yang membayar uang pinjaman itu serta bunganya secara keseluruhan adalah adiknya. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Abah mengenai kasus ini? Dan apakah kasus ini termasuk hukum riba? Jika termasuk hukum riba, riba apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Rahmawati. Jadi kalau kita meminjam uang sebesar 1 juta, lalu kemudian uang itu dalam pengembaliannya mengalami penambahan, apakah 10% atau 20% atau bahkan 5% sekalipun, kalau memang sudah terjadi penambahan, itu namanya sudah riba. Karena jelas kalau di dalam Islam tidak disebutkan riba itu harus mencapai berapa persen. Pokoknya kalau sudah terjadi penambahan jumlah dari yang semestinya, itu sudah tergolong kepada riba. Ya. Terus andai kata kita kemudian meminjam dari suatu lembaga keuangan, itu ada selisih pendapat sebenarnya yang saya sendiri harus mempelajari lebih lanjut, karena secara jujur saya tidak termasuk di dalam pakarnya hukum Islam. Pengetahuan saya mungkin di dalam hal ini sangat terbatas. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau riba itu sendiri kalau pinjaman itu sendiri sifatnya personal, ya, artinya peningkatan jumlah hutang itu menjadi hak milik seseorang atau diambil oleh seseorang untuk kepentingan pribadinya, maka itu baru dinamakan riba. Sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa jika penambahan itu kemudian diperuntukkan untuk kemajuan suatu organisasi, jadi misalnya kita minjam ke lembaga itu, apakah itu bank atau koperasi, lalu kemudian kemajuan dari organisasi itu terbantu dengan adanya penambahan jumlah utang itu, ya, maka itu tidak tergolong riba. Ada pendapat yang seperti itu. Ya, jadi kalau saya minjam dari seseorang secara pribadi dari 1 juta menjadi 1.200.000, itu namanya riba. Tapi kalau saya minjam kepada koperasi dan koperasi itu sendiri menggunakannya sebagai tambahan modal,
di mana kemudian koperasi itu akan melakukan aktivitas, akan melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan modal tersebut sehingga organisasi menjadi berkembang. Nah, maka itu menurut pendapat golongan ini tidak termasuk ke dalam kelompok riba. Jadi ada ini ya, ada selisih pendapat antara orang yang menganggap sesuatu hal itu sebagai riba atau bukan. Ada juga pendapat yang menyamaratakan bahwa apapun juga bentuknya, kalau terjadi penambahan jumlah utang itu sudah tergolong kepada riba. Mungkin secara kita bisa secara rasio saja kita bisa menduga bahwa kalau penambahan jumlah uang itu memang untuk kepentingan pribadi, jelas itu meningkatkan kemiskinan dari orang yang bersangkutan, seperti halnya yang dilakukan oleh para rentenir. Rentenir itu kan kebanyakan sifatnya pribadi, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya, lalu kemudian minjemin duit, lalu uang itu mengalir, keuntungannya hanya untuk dia sendiri. Sedangkan kalau kepada koperasi, misalnya, kan sering kita juga ya, kalau koperasi itu salah satu sumber keuangannya adalah pertama dari iuran anggota, terus kemudian dari sumbangan sukarela anggota, artinya investasi anggota yang ingin menanamkan uangnya di koperasi itu untuk kemajuan atau perkembangan koperasi, atau yang ketiga dia mendapatkannya dari jumlah penambahan utang dari anggota-anggota yang pinjam gitu. Tetapi kita tahu bahwa koperasi itu pasti melakukan aktivitas ekonomi ya. Apakah mereka membuka ini usaha-usaha lain ya, melakukan penjualan, selain melakukan simpan pinjam juga melakukan penjualan atau melakukan bisnis-bisnis yang lain gitu. Maka ke dalam pinjaman yang dilakukan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan kita tahu bahwa setiap tahun anggota koperasi itu melakukan RAT, rapat anggota tahunan, di mana nanti akan diketahui apakah selama 1 tahun itu koperasi ada keuntungan berapa, sehingga pada akhirnya nanti setiap anggota akan mendapatkan sisa hasil usaha. Itu yang menjadi dasar kenapa kalau koperasi itu pinjamannya tidak dianggap sebagai riba, oleh karena nanti si anggota yang tadi minjem ya itu akan mendapat pengembalian dari sisa hasil usaha. Sedangkan kalau dari bank tidak ada orang yang pinjam uang terus kemudian dari 1 juta jadi 1.200.000, kalau pada akhir tahun menerima dividen atau SHU karena mereka tidak dianggap sebagai investor. Sedangkan kalau koperasi, orang-orang anggota yang melakukan peminjaman itu dianggap sebagai investor. Jadi mereka pada akhirnya setiap anggota pada akhir tahun setelah dilakukan rapat anggota tahunan, mereka mendapatkan sisa hasil usaha, gitu ya. Itu kalau menurut pembagian riba itu larinya kemana gitu. Nah sementara kalau dalam kasus yang Anda kemukakan tadi, di mana seorang kakak mengambil sekian persen dari pinjaman yang dilakukan oleh si adik, sementara si adik itu sendiri meminjam sekian dan dipotong 10%-nya, kemudian dia harus menanggung cicilan yang sudah ditambah dengan bunga. Maka persoalannya adalah apa bentuk dari pengambilan itu? Bentuk dari pengambilan dari si kakak kepada pinjaman si adik itu. Apakah pinjaman juga? Pinjaman juga dalam arti nanti si kakak harus kepada si adik itu mengembalikan, misalnya 1 juta, dia ngambil 10%, berarti 100. Apakah nanti dia akan mengembalikan kepada si adik ya sejumlah 100, ya, kemudian ditambah dengan bunganya lagi jadi 120,
Apakah seperti itu? Sedangkan dari si adik kepada lembaga yang meminjamkan kan memang full dia cicilan plus bunga. Ya, tapi kalau misalnya dikembalikan terus ada bunganya juga, berarti kan dia juga mendapat keringanan ya. Jadi kalau misalnya 100 jadi 120, berarti paling tidak dia mendapatkan 20.000 tambahan itu kalau bunganya kecil. Atau si kakak ini memang mengambil 10% itu bukan dalam rangka pinjaman, tapi katakanlah namanya adik dapat pinjaman, si kakek juga lagi ada permasalahan, lalu dia minta, jadi bukannya minjem tapi minta 100.000 atau 10% dari 1 juta itu, maka statusnya kalau minta kan pastinya tidak dikembalikan dan pastinya juga nggak mungkin ada bunga. Maka berarti kalau memang dia minta kepada si adik dan si adik memang rela memberikan, dipotong dari pinjamannya. Katakanlah misalnya si adik ini minjemnya melalui si kakak, gitu, atas bantuan si kakak sehingga si adik dapat pinjaman, sehingga si kakak kemudian dikasih persen, dikasih hadiah gitu, 100.000. Kalau dia rela, ya berarti dalam hal ini si kakak bukannya riba, kan dia kan nggak ngembaliin, minta dia atau dia dikasih 100 dari 1 juta itu dan dia tidak wajib mengembalikan. Yang namanya riba kan kalau memang dia itu mengembalikan dan jumlahnya bertambah. Nah, jadi antara si kakak dengan si adik itu tentunya bukan riba. Tetapi kalau antara si adik dengan lembaga yang meminjamkan uang, riba atau bukannya harus dilihat ininya, konteksnya, dia minjamnya kemana. Kalau dia minjamnya kepada rentenir, masih pribadi, dan dia meningkatkan jumlah utangnya itu, ya itu pasti jadi riba. Begitu juga kalau misalnya dia meminjamkannya kepada bank memang bukannya perorangan ya, dia merupakan lembaga yang nanti akan mengelola. Nah, padahal kan tidak ada yang namanya bank itu memberikan hadiah kepada peminjamnya berupa hasil usaha setiap akhir tahun, kan enggak, berarti juga termasuk riba. Sementara kalau si adik itu meminjamnya kepada koperasi, di mana koperasi kemudian nanti setelah rapat anggota tahunan memberikan sisa hasil usaha, nah, menurut pendapat sebagian orang ini bukan merupakan riba karena uang itu kembali juga kepada dia. Ya, satu, kembali kepada dia, terus uang itu juga tidak bersifat untuk personal, bukan untuk pribadi, tapi merupakan suatu modal usaha bagi koperasi gitu. Jadi dalam hal ini memang harus diperjelas dulu ya kasus yang sedang terjadi tadi yang kamu ajukan itu konteksnya seperti apa, antara si kakak dengan si adik, antara si adik dengan lembaga yang meminjamkan uang, baru bisa kita nanti sebutkan itu riba atau bukan. Ya, saya ulangi, kalau si kakak itu minjem, kalau dia kembalikan kepada si adik, ya tapi ada bunganya, itu tentu riba. Tapi kalau dia minjem 100 tapi dikembalikan 100, itu tentu bukan bunga. Tapi kalau misalnya dia itu minta atau dikasih sama si adik, tidak perlu dikembalikan, ya pastinya tidak ada bunga karena tidak ada pengembalian uang, ya, tidak ada peningkatan jumlah hutang. Sedangkan si adik dengan koperasi dilihat juga konteksnya, dia minjemnya kemana dulu, apakah kepada pribadi atau kepada lembaga. Lembaga juga harus dilihat, lembaga yang apa dulu, perbankan atau koperasi. Kalau koperasi ya sebagian orang mengatakan itu bukan itu. Jelas ya, Rahmawati? Maaf, Abah boleh memberi sanggahan? Silakan. Bagaimana jika si kakak mengambil uang 10%-nya itu dengan alasan meminjam, tetapi saat membayar hanya 10%-nya saja, tidak ada bunganya, jadi bunganya dibayar sama adiknya. Dan meminjam uangnya itu si kakaknya itu ke bank. Oh, kok si kakak aja, si adiknya kali? Kan yang minjem si adik. Iya, yang minjem si adik, tapi dipinjamkan oleh si kakaknya ini ke bank. Saya nggak jelas. Kok si kakak malah ngembaliin ke bank? Jadi kan si adik meminjam uang kepada si kakaknya. Nah, yang minjem Tetapi siapa sih? Si kakak apa si adik? Kasusnya kan yang kamu sebutkan si adik minjem ke lembaga keuangan. Lalu hasilnya iya, itu dipinjam oleh kakaknya 10%, gitu kan? iya.
Lalu kenapa si kakak yang ngembaliin ke bank? Urusannya apa? Maksudnya kan lewat sertifikat rumahnya. Sertifikat rumahnya ini milik si kakak. Ya walaupun milik si kakak, tapi yang berhubungan dengan bank kan si adik. Untuk apa Iya, si kakak mengembalikan ke bank? Kan dia nggak punya hubungan dengan bank. Dia punya hubungannya dengan si adik. Kenapa si kakak yang jadi bayar? Kalau dibayar tentu bayar kepada si adik, yaitu yang dia pinjamin duitnya, yang dia pinjam duitnya. Jadi duit si adik kan dipinjam oleh si kakak kan. Kenapa si kakak lalu kemudian bayarnya ke bank bukan kepada si adik? Gimana itu? Apa saya yang salah tangkap kasusnya? Pemahaman saya kan begitu ya. Si adik minjam ke bank, pakai sertifikat kakaknya. Atau sertifikat rumah bersama kali, seperti sertifikat orang tua misalnya begitu. Ya kan warisan gitu. Jadi bukan milik kakaknya tapi milik bersama. Lalu kemudian si kakak ngambil 10%. Nah, ngambilnya itu kan seperti saya tanyakan tadi, apakah pinjaman atau memang dia minta dan si adik itu memberikan. Kalau dia minta berarti kan nggak dikembaliin. Kalau dia minjam kemudian berarti dikembalikan. Tapi dia minjamnya karena kepada si adik, dia minjamnya 100 ya dikembalikan 100. Berarti kan bukannya riba karena nggak ada penambahan jumlah. Tapi yang jadi pertanyaan Abah itu kenapa jadi dia membalikannya ke bank? Kan nggak ada jalurnya dia. Jalurnya adalah si adik. Gimana tuh Rama? maksud saya si kakaknya ini bayar uang 10%-nya saja ke adiknya, tidak membayar bunganya. Dia bukan riba lah Kan jelas. bunganya kan seharusnya 10% itu ada bunganya juga kan, Bah? Itulah riba. Jadi kalau misalnya si adik si kakak minjamnya 10% atau kalau minjamnya 1 juta berarti 100.000 dikembalikan 100.000 ya selesai, tidak ada bunga. Perkara itu misalnya memang sertifikat kakaknya, ya itu kan lain perkara lagi. Nggak ada kaitannya dengan masalah bunga, ya kan? Iya, Bah. Paham nggak Rama? Apa ini kayaknya kasus kamu Paham. ya? Enggak, ini pernah baca artikel aja. Oh gitu, ini kasus kamu. Kamu yang minjem atau kamu yang dipinjemin sama kayaknya seperti itu penjelasan Abah. Jadi kalau misalnya minjam itu dari si kakak kepada si adik dan dikembalikan sejumlah yang dia pinjam, ya tentu bukannya riba. Tapi kalau si adik minjamnya 1 juta dan ada bunganya menjadi 1.200.000, ya itulah riba. Tapi juga harus lihat dulu riba atau bukannya dia minjamnya kepada siapa. Kalau dia minjamnya kepada personal, kepada orang, ya itu riba. Kalau dia minjamnya kepada bank itu riba. Tapi kalau dia minjamnya kepada koperasi, ada pendapat yang mengatakan itu bukan riba karena nanti sekian persen akan kembali lagi kepada dia sebagai sisa hasil usaha gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya mau ada SH atau bukan, pokoknya kalau ada peningkatan jumlah utang ya berarti riba gitu. Oke, jelas ya Rama ya. Baik, Abah, jelas. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Oke, terima kasih kepada Abah atas penjelasannya. Oke, selanjutnya saya sendiri akan bertanya kepada Abah. Seperti yang Abah bahas kemarin di materi hukum kontrak dalam Islam, itu dijelaskan bahwa kontrak atau perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KHUPDT yang menurut Prof. Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Pertanyaannya, contoh peristiwa apa yang terjadi dalam suatu perjanjian tersebut? Terima kasih, Abah. Silakan dijawab. Maaf, tolong diulang. Saya nggak nangkep inti pertanyaan apa. Diulang dari Profesor Subekti. Coba diulang sedikit. Pertanyaannya Kan apa? menurut pertanyaannya, contoh peristiwa apa yang terjadi dalam suatu perjanjian tersebut yang menurut
Prob subjekti itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Contoh peristiwa yang terjadi dalam suatu perjanjian itu tersebut, Bah. Oke, subjektif mengatakan bahwa perjanjian adalah di mana seseorang menjadi terikat ya untuk melakukan suatu hal akibat dia melakukan perjanjian. Dan itu dalam hukum disebut bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian adalah terikat dengan suatu perjanjian sama dengan terikatnya dia kepada suatu peraturan perundang-undangan. Ya, jadi misalnya kamu melakukan perjanjian dengan seseorang, gitu ya. Misalnya katakanlah misalnya dengan Asti, ya, melakukan perjanjian, apalagi kemudian perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis, dalam dokumen tertulis. Sejak kamu berdua menyepakati adanya perjanjian tersebut, apalagi kemudian ditandatangani dalam dokumen tertulis, itu kedua belah pihak ya sudah terikat dengan perjanjian tersebut. Kedua belah pihak itu sudah melakukan perikatan. Adleni terikat dengan apa yang ada di dalam kesepakatan dan sudah kamu tanda tangani, begitu juga Asti terikat dengan apa yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani. Artinya dari hasil kesepakatan tersebut akan lahir hak dan kewajiban. Apa bentuk dari perjanjian tersebut? Ya, misalnya perjanjian untuk menjual beli rumah katakan atau jual beli motor deh. Ya, ada ini dengan Asti pengen jual beli motor. Asti sebagai pemilik dan Ade ini sebagai pembeli. Maka ketika kedua belah pihak sudah sepakat, baik tertulis maupun tidak, kedua belah pihak itu sudah terikat. Haknya dari Adleni adalah menerima motornya, kewajibannya adalah membayarkan jumlah uang yang disepakati. Hak dari Asti adalah menerima pembayaran dan kewajibannya menyerahkan motor. Artinya kedua belah pihak itu sudah terikat. Harga motor berapa? Misalnya harga motor 5 juta, berarti tidak boleh Leni kemudian membayarnya 3 juta. Nah, begitu juga Asti. Asti sudah menyepakati bahwa pembayaran motor itu adalah sebanyak 5 juta. Tapi Asti kemudian tidak boleh motornya itu penyerahannya ditunda-tunda. Jadi begitu uang dibayar, ya, motor harus diserahkan. Nggak boleh tahan-tahan lagi. Berarti kedua belah pihak itu terikat. Nah, itu yang disebut oleh Pak Subekti sebagai kedua belah pihak menjadi terikat setelah terjadinya satu peristiwa. Apa peristiwanya? Ya peristiwanya itu tadi penandatanganan atau tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi antara kamu Leni dengan Asti begitu sepakat melakukan jual beli motor, tercapainya kesepakatan itu yang disebut sebagai peristiwa. Sudah mufakat kedua belah pihak. Nah, sejak terjadinya kesepakatan itulah kedua belah pihak menjadi terikat ya terhadap isi dari apa yang diperjanjikan. Leni berhak untuk mendapatkan motor, wajib menyerahkan uang, ya kan? Asti berhak mendapatkan uang, wajib menyerahkan motor. Kedua belah pihak nggak boleh ikar seperti yang saya sebutkan tadi. Leni nggak boleh bayarnya kurang dari 5 juta. Pasti nggak boleh menyerahkannya ditunda-tunda. Gitu. Jadi kedua belah pihak masing-masing terikat. Jelas ya? Ayo silakan kamu disampaikan. Baik, jelas, Mbak. Udah segitu aja. Terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan untuk bertanya kepada Nugroho. Padanya dipersilakan. Oke, silakan Nugroho. Baik, terima kasih. Terima kasih Leni ya, selaku moderator. Izin bertanya kepada Abah yang seperti sesuai tema hari ini hukum kontrak dalam Islam. Di dalam suatu kontrak kan memiliki perjanjian yang harus ditepati oleh kedua belah pihak. Ya. Pertanyaannya bagaimana jika terjadi pelanggaran atau perselisihan dari salah satu pihak terhadap kontrak atau perjanjian tersebut? Apa saja sanksi atau hukum yang diberikan untuk pelanggar oleh hukum yang ada di Indonesia maupun hukum Islam itu sendiri? Dan jika
di Indonesia memiliki sanksi terhadap pelanggar, apakah pelanggar bisa masuk dalam sanksi pidana, Abah? Oke, pertanyaan bagus. Perjanjian itu masuknya hukum perdata, hukum pribadi. Jadi peristiwa yang terjadi antara person to person, antara orang dengan orang. Kalau pidana itu adalah antara orang dengan negara. Ya. Jadi perjanjian, apalagi misalnya jual beli, masuknya ke dalam hukum perdata. Lain halnya kalau perjanjian itu perjanjian untuk melakukan suatu kejahatan, itu pasti masuknya pidana. Ya. Nah sekarang kalau misalnya di dalam suatu perjanjian kedua belah pihak sudah sepakat, yang dinamakan berlaku sebagai hukum, itu artinya kedua belah pihak itu akan menerima sanksi. Sanksi dari mana? Ya dari pihak lawannya, dari pihak mitranya yang melakukan ini, yang melakukan perjanjian. Misalnya begini, kamu melakukan jual beli sesuatu, ya dengan Novia misalnya, ya, Nugroho melakukan perjanjian dengan Novia untuk jual beli sesuatu. Disebutkan di sana bahwa harganya katakanlah 5 juta. Dan akan diserahkan sebagai pembayaran ya katakanlah bukan motor tapi misalnya apa ya barang-barang yang lain, barang elektronik lah yang lumayan harganya, laptop misalnya, laptop yang bagus gitu. Seperti halnya antara tadi Aleni dengan Asti, kedua belah pihak kan menjadi terikat setelah tercapainya kesepakatan. Maka sanksinya adalah andai kata ya Ardi Nugroho Ardi kemudian sudah menerima uang tapi tidak menyerahkan laptopnya, ya, maka tentu si Novia berhak menuntut. Ya, kalau misalnya ternyata si Nugroho kemudian tidak bersedia menyerahkan laptopnya, padahal sudah dibayar, itu bisa masuk ke pidana, tapi dengan catatan dia merupakan kasus penipuan, bisa diseret menjadi kasus penipuan karena sudah dibayar kok laptopnya nggak diserahkan gitu. Tapi sepanjang katakanlah laptopnya itu ternyata cacat, sudah diserahkan tapi cacat, tidak seperti yang diperjanjikan, maka itu belum masuk kepada penipuan, tapi mungkin si Novia bisa menuntut, mungkin dari sana Novia menuntut jangan 5 juta kalau gitu, kamu bilangnya bagus tapi ternyata ada masalah ini, saya minta supaya harganya tidak 5 juta tapi dikurangi jadi 4 juta sebagai denda dari kondisi dari yang tidak seperti dijanjikan, atau Novia juga berhak untuk membatalkan. Ya setelah diperiksa ya kemudian ternyata ada cacat di dalam laptop tersebut sehingga Novia menjadi kecewa, tentunya dia berhak untuk mengajukan klaim. Ini nggak seperti yang kamu sebutkan, jadi saya nggak mau kalau harganya 5 juta, kalau kamu mau juga jual kepada saya mau minta harganya diturunin gitu. Jadi kedua belah pihak tuh mempunyai hak ya untuk melakukan klaim, melakukan suatu tuntutan, di mana pihak lain juga berkewajiban untuk memenuhi. Nugroho yang kemudian memang mengakui ternyata memang laptopnya itu tidak lagi orisinil, tidak ada cacatnya, ya harus menerima. Kalau nggak konsekuensi dari Novia adalah dibatalkan, tidak jadi pembelian itu. Jadi Nugroho nggak bisa ngotot, enggak, pokoknya harganya 5 juta dengan kondisi seperti ini. Kan tadi asumsinya dari si Novia adalah 5 juta itu dengan kondisi yang prima, bukan kondisi yang disebutkan. Kecuali dari awal Novia sudah tahu bahwa kondisinya ada kerusakan, tapi terima juga dengan harga 5 juta. Nah, Novia dalam hal ini nggak berhak untuk mengajukan klaim baru. Klaim baru itu bisa diajukan kalau apa yang dijanjikan ternyata berbeda dengan kondisi realnya. Anggapan Novia adalah 5 juta itu kalau kondisinya adalah kondisi yang bagus, maka dia dia bersedia untuk membayar 5 juta karena asumsinya itu laptop bagus. Tapi setelah diserahkan kemudian ternyata kondisinya tidak lagi yang seperti yang diharapkan. Nah, itu maka Novia berhak untuk mengajukan klaim. Ingat waktu dalam kuliah kemarin itu saya menyebutkan bahwa kesepakatan itu adalah
suatu hal yang tidak ada berunsur penipuan, manipulasi, kebohongan gitu. Nah, jadi Ardi dari awal sudah harus mengatakan 5 juta itu adalah dengan kondisi seperti ini. Jadi harus berterus terang. Sehingga begitu si Novia nerima, memang dia juga udah tahu 5 juta itu adalah dengan kondisi yang ada, bukan dengan kondisi yang dia bayangkan. Ya kan? Jadi kalau misalnya kondisi yang dia bayangkan, karena Ardi juga nggak terus terang, ternyata tidak seperti yang dia harapkan, sehingga dia bayar 5 juta, tapi begitu diperiksa ternyata tidak seperti itu, ya Novia berhak mengajukan klaim. Ya. Kalau memang dari awal sudah jelas, tidak jelas. Tapi kalau dari awal sudah jelas, udah tahu seperti itu, tapi Novia tetap berkeinginan bayar 5 juta dengan kondisi yang ada, ya Novia nggak bisa lagi melakukan ini, mengajukan klaim. Jadi dilihat dari ininya ya, dilihat dari kasusnya seperti kamu tanyakan tadi, apakah bisa masuk ranah pidana atau bukan? Ya dilihat dari kasusnya. Kalau tadi kemudian kalau Ardi kemudian barangnya memang barang yang jelek, tapi sejak awal diklaim barang bagus, sehingga Novia merasa tertipu. Kan kamu bilangnya barang bagus, makanya saya bayar 5 juta. Tapi ternyata barangnya kok nggak seperti harapan saya. Harapan saya adalah begini, makanya saya bayar 5 juta. Kalau ternyata barang seperti itu saya nggak mau, berarti kamu nipu saya. Nah itu bisa masuk ranah kalau memang si Ardi kemudian ngotot nggak mau juga. Tapi sepanjang itu bisa diselesaikan antara kedua belah pihak, ini masih hukum lingkup hukum perdata. Karena kalau perdata itu antara person to person yang bisa diselesaikan dengan perundingan kembali. Ya, ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa dagang seperti itu. Atau bisa juga antara kedua pihak yang mungkin tidak bisa memutuskan buntu negosiasinya, maka bisa minta adanya seorang perantara, seorang mediator yang akan berunding antara dia dengan Novia dan dia dengan Ardi, sehingga kemudian nanti dia akan memutuskan berdasarkan kepercayaan kedua pihak. Atau kalau kasusnya besar harganya nilainya tinggi, nah itu macam-macam cara bisa kita tempuh, bisa dengan mediator, bisa dengan dengan melakukan arbitrase, bisa juga ke pengadilan. Tapi kalau kasusnya cuma kecil ya tentu diselesaikan antara kalian aja. Kenapa? Karena juga mengundang pihak ketiga kan pasti juga ada biayanya sendiri. Gitu. Oke, mohon maaf Adleni, ini kamu dilihat orang ya. Nanti kamu ditonton, akan kelihatan bahwa kamu ternyata nggak konsen ke sini. Ya, kan ini nanti diupload. Akan kelihatan bahwa kamu tuh ternyata nggak konsen ke diskusi ini, tapi ngobrol sama orang lain. Iya, Pak. Tadi. Ya, jadi tolong konsen ke sini. Ya. Karena kalau diupload nanti kamu kelihatan. Iya, Pak, maaf. Sebelumnya tadi ada yang ngajak ngomong. Ya, bilang aja kamu lagi ada ini. Jangan bentar aja kalau selesai. Ini nggak lama kok. Oke, next-nya. Silakan. Oke, selanjutnya kepada Nopi untuk silakan untuk bertanya kepada Abah. Baik, terima kasih Aleni. Sebelumnya saya mohon izin kepada Abah untuk bertanya. Bagaimana supaya suatu kontrak berlaku sah secara hukum bagi pihak yang melakukannya, dan kiat-kiat apa sajakah yang diperlukan di dalam membuat suatu perjanjian kontrak agar menghindari konflik atau perselisihan? Sebelumnya terima kasih Abah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya juga sudah kita bahas dalam kuliah, tapi nggak apa-apa kamu bertanya mungkin kurang paham. Suatu kontrak yang saya sebutkan, suatu perjanjian itu akan menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Tapi perjanjian yang bagaimana dulu, kontrak yang bagaimana dulu, karena ada syarat-syaratnya. Tidak semua perjanjian, tidak semua kontrak itu menjadi hukum. Ya. Suatu perjanjian atau kontrak akan menjadi hukum kalau memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah itu dibuat atas dasar kecakapan. Artinya kedua belah pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian itu harus memenuhi syarat. Kecakapan artinya kompetensi untuk membuat perjanjian. Pertama dilihat dari segi usia. Ya. Suatu kontrak atau suatu perjanjian sah menurut hukum kalau kedua belah pihak itu adalah
dewasa, dilihat dari usia. Dewasa di sini berarti sudah mampu berpikir, mampu mempertimbangkan. Jadi bukan anak-anak. Jadi perjanjian yang dibuat antara orang dewasa dengan anak-anak tidak sah. Yang dibuat antara anak-anak dengan anak-anak tidak sah. Itu dilihat dari sisi umur. Yang kedua, dilihat dari segi mentalnya. Perjanjian itu sah kalau yang membuat perjanjian itu adalah orang yang sehat. Jadi kalau misalnya antara dua orang yang punya cacat mental atau katakanlah kode apa itu orang dengan gangguan jiwa, ya nggak bisa. Orang gila nggak boleh bikin perjanjian, nggak sah. Antara kamu dengan orang gila, antara orang gila dengan orang gila, ya nggak boleh, nggak sah. Ya, jadi ya harus dilihat dari sisi umur, dilihat dari sisi mentalnya. Terus yang ketiga, kecakapan juga dilihat dari kompetensi yang bersangkutan. Kompetensi apa? Misalnya terjadi jual beli, ya. Tentu yang menjadi orang kompeten dalam hal adalah pemiliknya, pemilik barang. Jadi kalau misalnya terjadi jual beli barang, ternyata yang menjual itu bukan pemiliknya, itu adalah barang titipan kepada dia lalu kemudian dijual. Ya tentu dia nggak berhak menjual. Berarti perjanjian itu juga dilihat dari segi kecakapan ya tidak sah. Ya, perjanjian seperti itu batal dengan sendirinya, tidak punya kekuatan hukum. Ya, dilihat dari segi usia, dari kesehatan mental, dan dari segi kompetensi. Oke, yang kedua, suatu perjanjian akan menjadi suatu kekuatan hukum kalau antara keduanya itu ada kesepakatan. Kesepakatan itu harus timbul dari nurani, dari hati yang ikhlas, dari hati yang memang menerima kondisi, dan juga tidak ada unsur yang ditutup-tutupin, tidak ada unsur penipuan, ya, tidak ada unsur duga-duga. Wah, saya kayak tadi yang kasus yang tadi itu, saya mau bayar sekian, saya kira, berarti kan ada dugaan, ada sesuatu yang ditutupi oleh pihak lain, sehingga pihak yang akan membeli merasa terkecoh. Nah, ini berarti bukan kesepakatan. Atau bisa juga bukan karena terkecoh, tapi karena paksaan. Seseorang dipaksa untuk membeli. Berarti kan dia nggak sepakat. Ya kan? Sebenarnya nggak sepakat, cuma karena di bawah tekanan, under pressure, akhirnya dia menyepakati. Nah, itu bukan kesepakatan. Ya. Jadi jelas bahwa suatu perjanjian akan sah secara hukum kalau kedua belah pihak memang sadar betul kondisi yang mau dia lakukan apa, dan dia mengetahui kondisinya seperti apa, sehingga baru dari sana akan lahir suatu kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, cacat atau tidak suatu perjanjian atau sah atau tidaknya perjanjian dilihat dari objeknya. Objeknya itu harus jelas. Jadi kalau misalnya beli barang, katakanlah beli motor, harus tahu mereknya apa, harus tahu kondisinya, harus tahu speknya, ya. Demikian juga dengan barang-barang lain, harus tahu secara rinci bagaimana, sehingga objek yang akan diperjualbelikan itu jelas bagi kedua belah pihak. Tidak boleh ada cacat yang ditutupi, tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak jelas juga bisa berarti begini, Novi mau jual sesuatu kepada orang lain, tapi barang itu sendiri masih digade, ya nggak boleh. Barang itu harus kamu pegang, harus ada di tangan kamu, sehingga pada waktu penjualan kamu sudah serahkan. Tidak boleh kamu menjual barang padahal barang itu sendiri masih ada di pegadaian, atau barang itu sendiri nanti kalau saya nerima duit atau saya rencananya akan diberikan barang nih oleh bapak saya atau promotor, ya, sambil nunggu itu saya jual barang itu. Nah, kan belum dikasih sama bapak, motornya belum diserahkan, berarti belum menjadi hak kamu, berarti belum menjadi sesuatu objek yang jelas karena masih ada di tangan orang, menjadi hak orang. Tidak boleh yang seperti itu. Jadi yang bisa dijual oleh kamu yang seperti syarat tadi kompetensi, bahwa barang itu adalah memang milik kamu sepenuhnya. Atau kalau milik orang lain, kamu mendapatkan kuasa untuk melakukan itu. Kuasa dari seseorang, misalnya ada orang yang minta tolong pada kamu menjualkan gitu. Itu boleh kalau memang terbukti ada surat kuasanya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada, ya kan meragukan. Dan kamu berarti tidak kompeten dalam hal ini. Karena barang itu bukan milik kamu. Tapi kalau barang milik kamu, benar-benar 100% ada di tangan kamu, milik kamu aja yang lagi digade nggak boleh. Apalagi barang orang lain.
Gitu ya. Jadi harus ada objek yang jelas. Yang ketiga, syarat sahnya itu juga adalah yang diperjanjikan harus sesuatu yang tidak melanggar hukum. Ya, kamu berjanji dengan seseorang untuk melakukan suatu hal yang melanggar hukum, misal jual beli ganja, jual beli narkoba, ya itu nggak boleh. Barang yang diperjanjikan, yang mau diperjualbelikan kan sesuatu barang yang haram, satu barang yang melanggar hukum. Ya, jadi kamu nggak boleh melakukan satu perjanjian untuk jual beli atau melakukan tindakan apapun yang melanggar hukum. Ya, jadi syarat sahnya perjanjian akan menjadi suatu undang-undang bagi para pembuatnya, dan kalau ada masalah bisa dituntut adalah kalau dia dilihat dari 4 syarat memenuhi. 1, masalah kecakapan. 2, masalah kesepakatan. 3, objeknya harus jelas. Terus yang keempat, tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hukum atau disebut sebagai kausa yang halal, kausa halal. Gitu. Jelas ya, Nabi? Cukup jelas, Abah. Sebelumnya terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya kalau tidak memenuhi 4 syarat itu ya perjanjian itu tidak sah. Nah, perjanjian itu artinya bisa batal demi hukum atau bisa juga minta dibatalkan oleh pihak yang lain. Oke, the last one ya. Masih ada 2 yang belum? Tinggal 1. Oke, silakan. Oke, yang terakhir selanjutnya kepada Asti dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada Adleni. Mohon maaf, Abah, saya izin bertanya. Apa perbedaan perjanjian kerjasama bagi hasil dengan perjanjian waralaba? Terima kasih, Abah. Oke, kalau kita lihat dari ininya bentuknya ya. Perjanjian bagi hasil adalah kalau kita punya modal, lalu kemudian dikelola oleh orang lain, ya. Kemudian di dalam pengelolaan mendatangkan keuntungan, dan pada akhirnya keuntungan itu akan dibagi antara kedua belah pihak. Itu mudharabah. Tapi seperti saya sebutkan bahwa yang namanya mudharabah itu juga bukan hanya profit sharing, tapi risk sharing juga. Jadi artinya kalau untung dibagi, kalau rugi ya dibagi juga. Jadi bukan kepada si pengelola, kalau untung dia harus berbagi, kalau risiko dia tanggung sendiri. Enggak. Atau sebaliknya bagi si pemilik uang, kalau untung dia dibagi, kalau rugi dia nggak menerima ini, pokoknya dia maunya modalnya untuk tidak juga. Dia dalam mudharabah itu kalau untung dia dapat bagian, kalau rugi dia juga dapat bagian gitu. Oke, terus sedangkan kalau waralaba, kita lihat waralaba itu juga merupakan suatu bentuk kerjasama ya, di mana ada pihak yang punya sebidang tanah di tempat yang strategis, yang luasnya mencukupi, dan dia juga punya bangunannya di situ, ya, punya bangunannya. Tapi dia bekerja sama dengan franchiser, katakanlah ini ya, Waralaba Indomaret katakanlah ya, misalnya. Franchiser itu punya nama besar, sudah merek dagang. Sehingga keuntungan bagi si pemilik tanah ketika dia membangun waralaba dengan si franchiser yang punya nama, yang punya brand itu, dia tidak perlu lagi promosi. Orang sudah tahu langsung datang ke dia untuk belanja. Tapi kalau katakanlah dia tidak melakukan franchise, ya tidak melakukan franchise, dia bangun suatu toko, belum tentu orang langsung datang kan. Orang belum tahu, orang juga belum yakin, ya, belum tentu langsung datang pembeli. Tapi kalau misalnya franchise itu seperti Waralaba, Alfa atau yang lain, ya seperti Indomaret atau Alfa, itu begitu dibangun orang langsung datang karena udah percaya. Pihak si pemilik nama yaitu pihak franchiser dari Indomaret atau Alfa tadi, dia juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Memasok barang. Jadi bukan hanya merek, dia memasok barang. Yang satu punya tanah, yang punya gedung, ya, bangunan yang letaknya strategis. Lalu yang pihak yang lain punya nama dan punya barang. Jadi pasokan barangnya adalah dari si franchiser. Sementara dari orang itu
hanya memiliki nama, dan juga dia punya karyawan. Karyawannya itu adalah milik si ini yang punya tanah. Tapi karyawan itu harus dilatih oleh pihak franchiser supaya tata caranya itu seragam dari satu Indomaret ke Indomaret lain. Yang katakan nyebar seluruh Indonesia itu sama, SOP-nya, standar operasional procedure-nya sama semuanya. Jadi baik bajunya, cara mereka bertutur, cara mereka menghitung, cara mereka melayani pembeli itu standar, dimanapun juga akan kamu lihat standar. Karena apa? Dididik, dilatih oleh si franchiser. Jelas ya? Jadi satu pihak itu punya tanah, punya bangunan, ya, terus kemudian juga punya pegawai, punya karyawan. Sedangkan dari satu pihak yang lain, dia punya merek, punya barang, dan punya standar prosedur. Antara mereka tentu akan ada pembagian hasil, ya. Apakah bentuknya itu juga termasuk bagi untung dan bagi resiko, atau hanya bagi untung? Nah, saya belum jelas tuh, harus pelajari dulu tuh bagaimana bentuk perjanjian waralaba antara Indomaret dengan si franchiser dengan si franchisee. Ya, harus kita pelajari apakah mereka termasuk juga bagi untung, bagi rugi, atau hanya bagi untung saja. Saya belum tahu persis, jadi harus pelajari dulu. Tapi yang jelas kalau disebutkan bahwa apakah waralaba juga termasuk mudharabah, iya. Karena ada satu pihak yang, kalau dilihat dari sini, dua-duanya punya modal. Dua-duanya punya modal. Yang satu punya modal uang, yang satu lagi punya modal tanah. Yang satu punya modal barang, yang satu lagi punya modal gedung. Yang satu punya modal SOP, yang satu lagi punya modal karyawan. Jadi sebenarnya berbeda dengan mudharabah, di mana yang satu punya uang, yang satu punya skill, punya kecakapan pengelolaan, ya. Yang satu boleh dikatakan tidak punya apa-apa nih. Dia hanya punya modal kecakapan. Sementara yang lain lagi adalah punya uang. Baru kemudian itu mudharabah ketika dikelola uang itu, ya, dalam suatu bisnis dan mendatangkan untung, baru dibagi hasil. Sementara kalau kita lihat posisinya franchiser, walaupun dia memang merupakan kerjasama juga, tapi kan dua-duanya punya modal, walaupun beda-beda modalnya. Jadi tidak kita lihat di sini yang satu menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada orang lain, yang lain menerima sepenuhnya penyerahan dari orang lain, lalu kemudian dia kelola, lalu kemudian dapat untung. Nah, jadi ada ininya, ada perbedaannya. Tapi kalau dilihat dari bahwa kedua belah pihak memang melakukan usaha, ya, memang kalau dalam hal mudharabah itu boleh dikatakan yang punya uang itu hanya memantau saja pengelolaannya, ya. Sedangkan dalam hal bisnisnya dia nggak ikut campur. Nah, sementara kalau di waralaba, yang punya nama kan terlibat juga. Dia juga terlibat apa? Terlibat untuk melakukan iklan misalnya, memperluaskan iklan supaya orang makin kenal apa itu Alfa, apa itu Indomaret. Itu tugas dia itu untuk ngomong iklan, bukan si pemilik toko. Si pemilik toko kewajibannya adalah mengelola dengan sebaik-baiknya, jangan ada kecurangan, jangan ada barang-barang yang tidak yang sudah kadaluarsa masih dijual dan sebagainya. Itu yang punya toko yang punya kewajiban untuk memantau pergerakan bisnisnya. Yang ini juga melakukan usaha, tapi dia usahanya di bidang ada lagi. Saya lebih cenderung itu termasuk pada syirkah, di mana masing-masing orang itu punya peran di dalam pengelolaan, bukan seperti mudharabah. Syirkah nanti akan kita pelajari, di mana masing-masing pihak itu punya peran masing-masing. Dua-duanya jelas merupakan kerjasama, tapi kelihatannya itu merupakan perseroan atau syirkah, dan bukan merupakan suatu mudharabah, di mana yang satu hanya ngasih uang, yang satu hanya melakukan aktivitas. Dalam waralaba kedua belah pihak tuh sama-sama melakukan aktivitas. Oke, saya kira begitu. Baik, Adleni, saya kira cukup. Kita tidak perlu berpanjang lebar karena waktunya terbatas. Oke, terima kasih. Cukup sekian diskusi kali ini. Semoga ilmunya yang disampaikan oleh Abah dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Abah yang telah menjawab pertanyaan dalam diskusi kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, Ardeni, Asti, Novita, Rahmawati, dan beberapa arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi